Kami dari kelompok 6 KPC akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Model dan konsep motivasi karyawan Starbucks. Hawthorne Effect. Dalam Hawthorne Studies menyebutkan jika manajer atau perusahaan memberikan lingkungan kerja yang cocok dan mempertimbangkan setiap kebutuhan pribadi, maka akan memberikan rasa kepuasan daripada gaji yang lebih tinggi atau bonus. Dalam Starbucks, para pemimpin berkomitmen untuk menyediakan sebuah lingkungan kerja yang hebat dan memperlakukan satu sama lain dengan penuh rasa hormat dan bermartabat. Rasa hormat yang diberikan pemimpin pada karyawan sering tercermin dalam cara karyawan menghormati dan menciptakan pengalaman antara satu dengan yang lain. Two-factor theory of motivation. Hal utama yang telah dijalankan di Starbucks adalah penerapan teori motivasi Hesburgh atau two-factor theory of motivation yang dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang membuat karyawan dapat memotivasi dirinya sehingga mencapai kepuasan kerja. Hesburgh dalam teori motivasi menjelaskan bahwa ada faktor motivator atau faktor intrinsik yang memberikan kepuasan dalam bekerja yang menjadi dasar karyawan mengalami kepuasan kerja. Faktor intrinsik tersebut sejalan dengan 5 prinsip yang terdapat dalam buku Starbucks Experience, yaitu Achievement Factor. Starbucks dalam menjalankan bisnisnya berorientasi pada kepuasan karyawan, sehingga dalam menjalankan bisnis karyawannya menjalankan bisnis sesuai dengan cara mereka sendiri, dengan harapan konsumen puas dan akan kembali. Karyawan juga mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan diskon pada saat membeli Starbucks. Pelayan yang baik secara tidak langsung, perusahaan akan mendapatkan konsumen loyal yang akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan Starbucks. Starbucks juga memberikan pembagian hasil keuntungan melalui saham kepada para karyawannya sebagai reward atas kerja mereka terhadap perusahaan, bonus untuk libur dan diskon bagi karyawan yang bekerja lebih dari 20 jam. Yang kedua, recognition. Karyawan diberikan kebebasan dalam memberikan saran dan kritik terhadap perusahaan, dan perusahaan menghargai kritikan dan saran, lalu menyikapinya untuk kemajuan perusahaan. Starbucks menghargai karyawan sebagai mitra dan diberikan kebebasan dalam menyampaikan saran dan kritiknya. Yang ketiga, work it itself. Karyawan Starbucks dalam menjalankan rutinitas kerjanya memunculkan kebersamaan sebagai tim. Manajer adalah pimpinan, tetapi karyawan bisa melakukan pengambilan keputusan sejauh itu menguntungkan pelanggan dan berdampak pada kepuasan pelanggan. Karyawan dalam menjalankan bisnisnya harus berpatokan bahwa semua aspek di Starbucks adalah penting, yaitu konsumen, pengendalian mutu, bahan baku, dan bekerja harus menonjolkan quality service yang menjadi utama. Responsibility. Starbucks memberikan kebebasan kepada karyawan, namun harus disertai tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Karyawan mengemban tanggung jawab untuk harus menjaga kualitas dari pelayanannya kepada konsumen. Manajer memberikan kesempatan kepada barista untuk memberikan masukan dan jam kerja yang fleksibel, namun menuntut tanggung jawab agar memberikan yang terbaik untuk kepuasan konsumen. Selanjutnya ada advancement. Starbucks dalam pengembangan karyawan dengan memberikan kemungkinan berkembang kepada karyawan hingga menjadi mitra suatu saat nanti, sehingga pengalaman bekerja di Starbucks adalah menyenangkan. Dalam pengembangan karyawan, Starbucks memberikan training kepada karyawan dalam pembuatan kopi, pemilihan bahan baku kopi, hingga pengembangan bisnis. Yang terakhir ada grow. Karyawan termotivasi dengan Starbucks memberikan kompensasi berupa pembagian keuntungan kepada karyawan. Motivasi karyawan tercipta dengan mereka bekerja dengan lingkungan yang menciptakan kenyamanan dan disertai dengan penambahan bonus berupa pendapatan atas hasil bagi saham. Strategi Starbucks memotivasi karyawan milenial. Prinsip pertama, lakukan dengan cara Anda atau make it your own. Starbucks memberikan kebebasan kepada karyawannya atau partnernya untuk melakukan apa saja untuk memastikan konsumen mendapatkan pelayanan atau pengalaman yang baik. Prinsip kedua, semuanya penting, atau everything matters. Karyawan Starbucks dilatih untuk selalu memperhatikan detail yang terkecil yang sangat penting bagi konsumennya. Aktivitas ini dibedakan menjadi 2 aktivitas, yaitu above deck atau yang terlihat, maupun below deck yang tidak terlihat. Prinsip yang ketiga yaitu kejutan dan kesenangan. Di Starbucks membudidayakan kemampuan mereka untuk memberikan kepuasan bagi pelanggannya dan melebihi apa yang mereka harapkan, sehingga karyawan harus mampu memberikan kejutan-kejutan atau kesenangan dari sumber-sumber yang tak terduga. Prinsip yang keempat yaitu terbuka terhadap kritik. Karyawan Starbucks harus selalu menerima masukan, baik yang positif maupun yang negatif, dan menggunakan masukan negatif tersebut sebagai pelajaran untuk melakukan pengembangan. Prinsip yang kelima yaitu leave your mark. Starbucks memiliki sebuah komitmen yang kuat di sekitar mereka. Prinsip ini terfokus pada aspek sosial perusahaan, termasuk di dalamnya aktivitas tentang lingkungan dan berbagai macam masalah sosial, atau yang biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.